Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa Malianjani dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 054015624. Jadi di sini saya akan membuat video sebagai bentuk penyelesaian dari tugas 2 mata kuliah basis data. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita ke soalnya ya. Nah, di sini ada contoh kasus untuk tugas 2. Tugas 2 Anda adalah berdasarkan entity relationship diagram atau ERD di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SEM dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke SEM. Habis itu kita run Apache dan MySQL. Kita pencet sini. Apabila warnanya sudah berganti jadi hijau, berarti sudah siap digunakan ya. Langkah yang kedua, kita masuk ke localhost phpMyAdmin dari phpMyAdmin. Nah, kemudian kita pencet sini untuk menambahkan. Oh iya, di sini phpMyAdmin saya sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi menyesuaikan ke bahasa Indonesia ya. Pencet sini. Kemudian di sini kita isi rumah sakit. Kemudian kita klik buat. Nah, oke. Kemudian untuk nama tabel kita isi sesuai pada soal. Jadi yang pertama di sini kita isi dokter, kemudian jumlah kolomnya 7. Ini kita isi ID dokter, tipe data integer dengan panjang 3. Tipe data integer ini berguna untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal ya. Kemudian karena ID dokter merupakan primary key index, kita klik yang primary. Kemudian kita kasih nama primary saja. Jangan lupa kita centang. Nah, oke. Kemudian untuk yang kedua, kita isi menggunakan nama dokter. Tipe datanya varchar. Tipe data varchar untuk menyimpan tipe data teks dengan panjang bervariasi. Nah, di sini panjangnya kita 100. Jadi nanti panjang teksnya bisa sampai 100. Nah, kemudian kita lanjut. Alamat dokter. Tipe datanya varchar. Kemudian panjangnya 100. Untuk selanjutnya, tanggal lahir. Tipe datanya date. Merupakan data tanggal dan waktu. Panjangnya kita kosongkan saja ya. Setelah itu, nomor HP. Tipe datanya varchar. Panjangnya 13. Kemudian yang selanjutnya adalah spesialis dengan tipe data varchar. Panjangnya 15. Yang terakhir adalah waktu kerja. Dengan tipe data varchar juga. Panjangnya 100. Kemudian kita klik bagian simpan. Kita lakukan langkah yang sama untuk membuat pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin dengan menggunakan langkah yang sama ya. Nah, saya sudah membuat
tabelnya ya. Di sini ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Pada setiap primary key dari masing-masing table, saya menggunakan extra auto increment untuk menambah data secara otomatis. Jadi nanti datanya langsung keisi gitu. Nah, kemudian setelah membuat table, kita akan mengatur foreign key untuk table pasien dokter, dokter admin, dan daftar. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke table dokter admin. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menentukan foreign key pada ID dokter, karena pada tabel sini kita akan merelasikan ID dokter yang ada pada dokter admin, kita relasikan ke ID dokter yang ada pada table dokter. Jadi kita relasikan ya. Caranya kita pencet yang ini, lainnya, kemudian kita indeks. Oke. Nah, kita lakukan pada ID admin juga. Bukan langkah yang sama. Ini adalah kita membuat desain database beserta relasi antar table. Kita pencet yang rumah sakit, kemudian pencet lainnya, kita pilih desainer. Nah, akan seperti ini ya. Ini tampilan desainnya, relasinya ya. Kita create relationship, kemudian kita mau relasikan ID pasien ini ke foreign key ID pasien yang ini. Kita di sini pakai cascade. Nah, seperti ini. Lagi. Dari ID pasien yang ini, kita relasikan ke ID pasien yang ini. Di sini sama, kita pakai cascade. Relasikan lagi. ID admin yang ini kita relasikan ke foreign key yang ini. Dan kita lanjut relasikan lagi. ID admin yang ini kita relasikan ke ID admin yang ini. Sama, cascade. Ini dari ID dokter yang ini kita relasikan ke ini. Nah, hasilnya seperti ini, hasil desain dari masing-masing table. Kemudian kita save. Melakukan transaksi data manipulation language bertujuan untuk insert, update, delete, dan juga select. Nah, seperti ini. Kita akan coba melakukannya di table pasien. Di sini, kemudian kita pencet tambahkan. Nah, di sini kita isi dulu. Untuk ID pasien dikosongkan saja karena kita tadi pakai auto increment ya. Kemudian ini nama pasiennya. Misalnya kita pakai alamat pasien, misalkan untuk jenis kelaminnya P untuk perempuan ya, penyakitnya nyeri head, nomor HP-nya oke, kita simpan. Di sini sudah masuk ya Sartika Dewi Indriani. Misalkan kita tambahkan lagi pasiennya, kita lakukan cara yang sama ya. ID pasien kita tetap kosongkan, namanya alamat misalnya Nah, di sini sudah masuk. Nah, sekarang kita coba. Kemudian kita akan melakukan update. Klik opsi ini. Kemudian misalnya si Arjuna ini pindah dari RT1 pindahnya ke RT5 gitu.
RW 3. Nah, kita kirim. Nah, di sini sudah berubah ya. Itu tadi untuk yang update. Nah, misalkan kita mau delete, tinggal pencet yang ini. Nah, sudah terhapus. Kemudian misalkan kita tambahkan lagi. Kemudian di sini kita akan coba masukkan query. Nah, di sini kita coba select from pasien. Select from pasien nantinya akan menampilkan data dari tabel pasien. Kita pencet enter. Oh, salah, kita pencet kirim. Nah, di sini ini data dari tabel pasiennya ya. Kemudian kita coba lagi. Nah, di sini misalkan kita akan menampilkan pasien yang berjenis kelamin perempuan saja. Jadi select from pasien where. Nah, jadi ini data dengan pasien berjenis kelamin perempuan ya, P di sini. Jadi nanti akan menampilkan yang jenis kelaminnya P aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kritik, saran maupun komentar, silakan komentar di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.